datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini kita lanjutkan yuk untuk rekam video di channel ini. Kita akan rekam untuk love reading bagi masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Aries di bulan Maret. So Aries, here we go. Kita langsung aja mulai ke love readingnya kamu. Dan seperti biasa, love reading ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian sesi kedua kita bahas yang single, kemudian di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces di bulan Maret ini. Okay? So here we go, Aries. Kita mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu. Okay? Aries love reading berpasangan bulan Maret tahun 2023, Aries. Oke, kita buka 2 sisi di sini, Aries. Aku harap kamu bisa lihat semua kartunya ya. Ini koneksi. Kamu bisa skip proses aku naruh kartu ini karena mungkin akan bikin kamu bosen ya, but you know, just skip it. Oke, di the bottom of the deck ada Ten of Swords, Aries. Not good. So kita buka dulu semua kartunya. Di sebelah sini ada The Hangman. Kemudian ada High Priestess, Temperance, kemudian ada The Hermit card. Kartu koneksinya Justice, kemudian orang di sebelah sini ada Six of Cups, Eight of Pentacles, Eight of Swords, kemudian ada the Fool card. Potensinya ada King of Pentacles, which is nice. Absolutely, this is nice actually. So Aries, aku langsung ngelihat di sini sebuah situasi dimana di dalam situasi ini aku ngelihat kamu dan pasangan mungkin sedang tidak berkomunikasi atau sedang tidak bersama. Bisa jadi lagi pisah ranjang, pisah rumah, lagi nggak seatap, atau simply kalian nggak berkomunikasi secara intens. So seadanya aja, oke? Ada isu atau permasalahan tertentu yang menyebabkan kalian berdua jadi nggak ngomong atau nggak intens komunikasinya. Bisa jadi ini perihal anak, oke? Bisa jadi kalian sedang mempertimbangkan untuk berpisah secara legal gitu ya. Bagi yang sudah suami istri, aku ngerasa mungkin salah satu pihak di sini atau mungkin kedua belah pihak sedang mempertimbangkan untuk bercerai. Oke, aku ngeliatnya seperti itu. Apakah kalian akan bercerai? Enggak. Aku ngeliat ada King of Pentacles. So aku ngerasa keputusan kalian untuk berpisah mungkin tidak akan terwujud ya. Aku ngeliat di sini masih ada kesempatan bagi hubungan ini untuk disatukan kembali. Jadi ada proses rekonsiliasi mungkin, atau ada penyelesaian masalah yang cukup berimbang bagi kedua belah pihak. Dan hal ini tuh kayak kamu tuh mengasah komitmen kamu lagi, kayak kamu berusaha untuk berpikir rasional aja di dalam situasi ini. Bisa jadi ada involvement of money di sini, bisa jadi ada keterlibatan uang di dalam situasi kamu dan pasangan kamu, bisa jadi harta gunung gini. Dan mungkin karena permasalahan itu kalian jadi menunda untuk berpisah atau bercerai. Kalian berdua melihat segala sesuatunya dari sudut pandang logis. Aku mulai di sini, Aries. Kalau misalnya sekarang kita cerai, gimana harta gunung gininya? Kalau misalnya kita berpisah sekarang, gimana dengan ini? Ada kayak perpisahan kalian tuh nggak semudah yang dibayangkan. Aku ngeliat di sini nggak akan semudah itu juga kalian berpisahnya, walaupun keinginan untuk bercerai itu cukup besar aku ngerasa di kedua belah pihak. Oke? Karena ada di Hangman, kemudian ada Six of Cups di sini, Aries. So seperti yang aku bilang tadi, keinginan berpisahnya berasal dari kedua belah pihak dan kalian berdua tuh sama-sama pasif, nggak tahu harus ngelakuin apa lagi. Salah satu pihak di sini udah mulai menarik diri, mungkin menolak untuk membuat semacam gestur atau perubahan di sini agar hubungan ini baik-baik saja atau bisa diperbaiki.
dan yang salah satu pihak di sini kayak bersikap pasif gitu loh. Jadi ketika pasangannya menarik diri, dia pun juga kayak menarik diri, tidak melakukan apapun untuk sama-sama berusaha membuat hubungan ini membaik. Tapi at the end of the day, ya, aku ngerasa kalian berdua, maksudnya Maret ya, aku ngerasa kalian berdua gak akan bercerai. Nah, bagi sebagian besar aku ngerasa ada ikut serta atau ikut campur orang ketiga di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Bisa jadi psikolog atau bisa jadi penasehat relationship atau penasehat hubungan, atau bisa jadi kalian coaching atau semacam trauma healing antara kalian berdua. Jadi keputusan untuk reconcile atau kembali bersama ini besar potensinya diintervensi oleh keterlibatan pihak-pihak profesional. Psikolog bisa jadi juga, mungkin kalian berusaha untuk benar-benar ngelihat hubungan ini dari sudut pandang yang, dari berbagai sudut pandang gitu ya. Apakah kita harus tetap bersama, apakah kita harus tetap bercerai, you know, karena tadi di the bottom of the deck ada kartu Ten of Swords di sini Aries. So gimana ya, situasinya walaupun kalian bersama, aku ngeliat di sini situasinya mungkin gak akan membaik 100% seperti yang kalian harapkan. Oke. Kayak aku ngelihat karena King of Pentacles ini tentang komitmen juga ya, aku ngelihatnya. So aku ngelihat salah satu pihak di sini cuma jaga komitmennya aja. Kayak kalau nggak ada kendala ya bagi kalian untuk berpisah seperti harta gono gini tadi mungkin, atau permasalahan anak, mungkin kalian berdua udah ciao gitu loh, udah meninggalkan benar-benar satu sama lain. Sih, jadi walaupun ada rekonsiliasi di sini, aku ngerasa hubungan kalian belum akan benar-benar membaik as in a perfect relationship again or happy marriage again atau happy relationship. Aku ngelihat nggak ada happiness sih, ini lebih ke tanggung jawab komitmen kamu aja yang kamu jalanin kepada pasangan kamu. Oke, atau ada seperti yang aku bilang tadi, ada ikut campur isu lain di sini yang membuat kalian harus tetap bersama kali ini, Aries. Oke. Jadi ketika kedua belah pihak di sini udah sama-sama menyatakan keinginan atau memiliki keinginan untuk berpisah sih udah susah ya, karena artinya kedua belah pihak udah nggak menemukan semacam motivasi atau inspirasi untuk memperbaiki hubungan ini di level emosional, di segi perasaannya gitu ya. Apakah kalian saling mencintai di sini? Aku ngerasa aku nggak bisa jawab itu secara konkret. Kalian mungkin masih ada ketertarikan dengan satu sama lain untuk mempertahankan hubungan ini, cuman persentasenya kayak atau perbandingannya tuh kayak 40-60. 40% kalian mungkin masih ingin mempertahankan hubungan ini, 60% lagi kalian udah yang kayak no, udah ingin berpisah. So perbandingannya kayak gitu sih aku ngeliat Aries. Oke. Tapi again, aku ngerasa kalian belum akan berpisah atau benar-benar secara legal berpisah di bulan Maret. Masih ada rekonsiliasi di sini, masih ada keinginan untuk mencoba. Walaupun di sini ketika kalian kembali bersama, aku belum ngerasain ada perubahan yang signifikan di sisi emosional hubungan ini di antara kalian berdua. Udah nggak hangat lagi bisa jadi hubungannya. Oke. So Aries, kita lanjut di sini. Bagi yang single, oke, di bulan Maret. So let's see. Aries, love reading single, bulan Maret tahun 2023, Aries. So let's see. Kita buka 4 kartu aja bagi yang single, oke? Di the bottom of the deck ada Judgment card. Oke. Kita coba lihat di sini. Pertama ada Four of Pentacles. Kemudian ada Six of Pentacles, Four of Swords, kemudian ada Ace of Cups.
So Aries, ada seseorang di sini yang tertarik sama kamu, atau kamu udah tahu siapa orangnya ya. Mungkin kalian masih dalam tahap pendekatan, mungkin kalian sekarang lagi dalam tahap mengenal satu sama lain. Oke, belum ada status yang jelas antara kamu dengan orang ini. Masalahnya adalah seseorang di sini terlalu pasif. Dia hanya merespon inisiatif dari pihak lainnya gitu loh. Jadi kalau misalnya si pihak lain ini nggak inisiatif untuk menghubungi duluan, ya dia nggak bakal memulai. You know what I mean? Sikap pasif kayak gitu. Dan aku ngelihat itu nggak baik bagi perkembangan hubungan kamu atau koneksi yang kamu jalani dengan orang ini, atau berimbas tidak baik terhadap level ketertarikan kamu di mata orang yang tertarik sama kamu ini, Aries, atau vice versa. Oke, again, tidak terlalu bagus kalau misalnya kamu terlalu menutup diri atau terlalu bertahan di zona nyamannya kamu di kehidupan asmara kamu, Aries. Kamu gak akan kemana-mana kalau kamu bertahan. Oke, bisa jadi ini soal proses rekonsiliasi ya. Ada seseorang di sini yang berniat untuk kembali merajut sesuatu dengan kamu, tapi kamu mungkin menolak untuk menerima kehadiran orang ini. Tapi secara garis besar aku ngerasa ini lebih ke orang baru, tapi orang baru ini nggak tahu harus gimana dengan kamu karena dia ngerasa nggak ngedapetin respon yang sesuai dengan harapannya. Kayak dia ngerasa ditolak somehow oleh kamu, Aries, dalam situasi ini. So mari kita klarifikasi di sini. Ada menit kartu aku jatuh. So let's see, Aries yang single. Oh, so gini Aries, latar belakang kenapa kamu tuh pasif banget sama orang ini, atau latar belakang kenapa orang yang lagi deketin kamu ini pasif banget ke kamu, karena ada kekecewaan yang dia rasain. Dia belum move on dari sebuah trauma. Aku mulai di sini. Dia belum move on dari suatu situasi yang terjadi di masa lalu di sini, dan dia menjadikan perspektif masa lalu ini sebagai sebuah kacamata bagi dia untuk melihat koneksi yang kalian miliki berdua. So, ya situasi ini nggak bakal bisa move on ke tahap yang lebih lanjut karena salah satu pihak di sini masih benar-benar harus pulih dulu sebelum benar-benar membuka dirinya kepada orang baru. Jika kalian terus-terusan seperti ini ya, kalian di sini mungkin belum sembuh dari luka batin atau trauma di masa lalu, ya, dan kalian mencoba untuk membuka diri ketika kalian lagi proses healing ini, ya apapun jenis hubungannya atau sesayang apapun kamu dengan orang ini, kalau kalian masih luka, kalian masih sedih, masih ngerasain kecewa, ini nggak bakal kemana-mana hubungannya, bakal stagnan terus. So jika memang benar di sini Aries ada kekecewaan, ada sebuah trauma yang tidak bisa kamu utarakan secara baik atau belum selesai proses pemulihannya, lebih baik kamu jangan membuka diri dulu kepada individu baru, karena itu hanya merusak mood kamu lebih jauh, you know what I mean? Dan kamu pun juga mungkin membuang waktu gitu loh. Orang ini maupun kamu akan sama-sama membuang waktu kalau misalnya memang traumanya belum benar-benar sembuh. Jadi kamu kayak ngelihat segala sesuatunya itu dari kacamata trauma. Kalau misalnya gue lakuin ini, gue takut orang ini bakal nyakitin gue, so gue bakal defensif. Jika terus seperti itu, ya apapun jenis hubungannya nggak bakal berhasil, Aries. Oke, padahal aku ngeliat di sini kamu ketemu dengan sosok yang potensial, bisa jadi water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, atau Pisces, Scorpio, atau Cancer, doesn't have to be. Bisa jadi ada distance atau jarak antara kamu dengan orang ini. Mungkin kalian ketemu di dating app, dating site, online, atau mungkin dikenalin, kemudian kalian masih berbicara lewat social media untuk saat ini. Oke, jadi aku belum melihat secara spesifik di sini Aries hubungan kalian akan berkembang, tapi masih ada second chance, kesempatan bagi kalian untuk, atau bagi kamu di sini untuk benar-benar mengembangkan hubungan ini ke sesuatu yang lebih solid. Bisa aku ngeliat di sini Aries. Oke. So next kita lihat di sini kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak. Kita mulai dari Aries hingga Pisces. Oke, let's see. Aries love reading dengan masing-masing zodiak.
di bulan Maret 2023. Let's see. Oke, Aries dengan Aries di sini ada Queen of Swords. Aku ngerasa si Aries ini masih sedikit terluka atau masih sedikit tersinggung dengan apapun jenis kesalahpahaman atau konflik yang sempat terjadi antara kamu dengan si Aries ini. Tapi yang pasti sih, kalau misalnya kamu pengen sama si Aries ini, kamu kayak harus lebih meyakinkan dia bahwasannya situasinya bisa berubah. Jadi harus kamu di sini yang all out ke si Aries ini, oke? Okay? Aries dengan Taurus di sini ada Justice card. So depends. Kalau misalnya kamu dengan si Taurus ini situasinya sedang membaik, aku ngerasa akan ada sebuah peningkatan yang jauh lebih baik, dan aku ngerasa itu adalah sebuah peningkatan yang signifikan dan sebuah keputusan yang fair bagi kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya hubungan kamu semakin memburuk, aku ngerasa akan ada sebuah keputusan yang fair atau seimbang bagi kedua belah pihak. Bisa jadi ada perpisahan, dan perpisahan ini mungkin sebuah langkah terbaik daripada kalian di sini saling menyakiti satu sama lain lebih jauh. Oke, jadi justice about fairness, sebuah keputusan yang fair, tergantung bagaimana situasi hubungan kamu dengan pasangan dengan si Taurus ini. Oke. Aries dengan Gemini di sini ada the Devil card. Well, si Gemini ini lagi obses banget sama kamu, jadi jangan heran kalau misalnya kamu ngerasa kayak diikat sama si Gemini ini, karena dia memang benar-benar di tahap obses sama kamu, lagi benar-benar pengennya kamu doang untuk saat ini. Cuman what's driven the energy is uncertain. Aku ngeliat di sini ada Devil lebih ke konotasinya negatif ya. Kalau misalnya orang ini obses ke kamu, aku ngerasa obsesi ini terbentuk akibat dorongan yang negatif. Bisa jadi seks, bisa jadi uang. Intinya kayak ada seseorang di sini yang merasa bergantung dengan kamu nih, Aries si Gemini ini. Oke? Atau vice versa, kamu mungkin yang bergantung ke si Gemini ini. Lanjut di sini Aries dengan Cancer ada Seven of Cups. Aku ngelihat si Cancer ini masih ragu untuk melanjutkan hubungannya bersama kamu, dan aku juga ngerasa di sini bisa jadi bagi sebagian yang berhubungan dengan Cancer, si Cancer ini punya opsi lain atau dia punya pilihan lain, atau bisa jadi vice versa, kamu di sini yang punya pilihan lain Aries. So kalau misalnya udah kayak gini sih, dijalani aja dulu, jangan berekspektasi terlalu tinggi, oke? Aries dengan Leo di sini ada Six of Cups. Si Leo ini banyak mengenang memori kalian berdua. Jadi dia mungkin gak akan banyak berbuat sesuatu di sini buat hubungan kalian, karena dia sengaja bersikap pasif. Jadi kalau misalnya kamu berharap untuk reconcile dengan si Leo ini, aku ngerasa belum akan terwujud. Cuman kalau misalnya kamu pengen mencoba untuk menghubungi dia, aku ngerasa akan cukup welcome dia menyambut kamu, atau dia akan menerima komunikasi dari kamu, oke? Bisa jadi dia belum move on si Leo ini dari kamu, Aries. Next di sini Aries dengan Virgo ada the Empress card. Si Virgo ini tuh sayang banget sama kamu nih, Aries. Dia mungkin ngeliat kamu sebagai sosok pasangan hidupnya dia, potensial banget. So kamu sebenarnya bisa untuk menata hubungan yang lebih serius atau lebih committed dengan si Virgo ini. Oke, dia mencintai kamu, aku ngeliat di sini. Unconditional love, oke? Lanjut di sini Aries dengan Libra ada Eight of Cups. Si Libra ini udah pergi meninggalkan kamu. Aku juga ngerasa kayaknya dia nggak puas lagi secara emosional dengan hubungan kalian. Jadi saranku sih jangan berharap banyak lagi sama si Libra ini. Dia berusaha untuk move on, oke? Next di sini Aries dengan Scorpio ada Ace of Cups. Si Scorpio ini menemukan sebuah babak baru bersama kamu. Jadi dia ngerasa situasi yang potensial banget bagi hubungan kalian berdua, bagi relationship kalian berdua. Nggak ada salahnya untuk dicoba dengan si Scorpio ini. Dia lagi fokusnya ke kamu banget, Aries. Lanjut di sini Aries dengan Sagittarius ada Judgment card, ada second chance, ada kesempatan kedua, ada sebuah proses pembuatan keputusan antara kamu dengan si Sagittarius ini. Jadi you have made
the decision, atau you will make a decision about this Sagittarius in March, okay? Mungkin kamu akan bikin keputusan terkait hubungan kamu dengan si Sagittarius ini di bulan Maret, Aries, okay? Next di sini Aries dengan Capricorn ada Four of Swords. Si Capricorn ini lagi menjaga jarak dari kamu, dia juga somehow butuh retreat dari koneksi yang kalian miliki, dan syaratnya di sini jangan ganggu dulu si Capricorn ini karena dia memang sengaja menarik diri dari kamu. Oke, jadi kalaupun misalnya kamu mencoba untuk ngedeketin dia atau mencoba untuk mendapatkan atensinya dia, ya nggak bakal bisa, nggak bakal dapet. Oke, dia bakal semakin menjauh dari kamu. Lanjut di sini Aries dengan siapa lagi? Aquarius, ada Six of Swords. Well, si Aquarius ini berusaha untuk move on dari kamu, dia berusaha untuk menjauh dari kamu, dan aku ngerasa sih lebih tepatnya dia udah move on sih. Jadi akan sedikit sulit kalau misalnya kamu ingin kembali sama si Aquarius ini. Oke, next di sini Aries dengan Pisces dan Knight of Swords. Si Pisces ini terlalu terburu-buru, oke? Dia mungkin juga lagi ada perasaan nggak senang sama kamu, atau kamu bikin dia ngerasa nggak nyaman, dan hal itu mungkin akan menimbulkan konflik atau tension antara kamu dengan si Pisces ini. Jadi antisipasi aja Aries, oke? So guys, ini adalah readingan kamu di bulan Maret. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!